Halo Sobat Kabuzen, saya kembali dengan Pak Maman ini. Beliau ini seorang ahli tanaman yang tidak hanya bisa merawat tanaman tapi juga mengelola lahan, mengelola tanah sehingga tanah itu cukup dengan satu kali dicangkul saja bisa subur seumur hidup, begitu ya Pak Maman ya? Iya. Nah kali ini Pak Maman mau menjelaskan apa ini? Ya. Tentang pupuk pembenah tanah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam organik dari kami ya. Hari ini saya bersama Bapak Arif rencana akan membahas materi tentang pupuk organik saya pembenah tanah ya. Pupuk pembenah tanah. Nah, apa itu pembenah tanah? Jadi pembenah tanah itu adalah bagaimana tanah itu dikembalikan tingkat kesuburannya ya. Dan kesuburan tetap berjalan terus sampai terus berjalan kan ke depan ya. Jadi jangkanya waktunya cukup lama subur terus gitu ya. Subur terus ya. Sesuai dan judul tadi ya. Nah, jadi gini, judulnya itu konsep di sini yaitu adalah dengan sekali cangkul, seumur hidup tanah akan subur. Hanya sekali cangkul aja seumur hidup tanahnya akan subur terus. Berarti ada yang nyangkul terus ini Pak ya? Ya. Nah, yang nyangkul ini ya kita cari itu suatu namanya bakteri. Oh. Bakteri ya. Nah, bakteri apa yang bisa mencangkul dengan sendirinya itu? Ya. Jadi dalam proses pembuatan pupuk pembenah tanah itu ada 3 unsur. 3 unsur ya. 3 unsur ya. Yang pertama adalah bakteri. Yang mengubah asam jadi netral. Oh, ya. tadinya asam dirubah jadi netral bakteri ini ya. Yang kedua itu bakteri yang mengubah tanah kering, tanah keras menjadi gembur. Oh, bakteri yang kedua ini bakteri yang merubah tanah keras menjadi tanah yang gembur. Ya? Dan yang ketiga adalah bakteri yang mengubah unsur hara yang tadinya tidak ada menjadi banyak unsur hara. Oh, bakteri yang ketiga ini yang menghadirkan unsur hara yang tadinya sudah ada di tanah jadi banyak muncul lagi. Hara. Nah, kawan-kawan, kalau sekarang kan sedang eranya artificial intelligence Pak, eranya kecerdasan buatan. Kalau di era kecerdasan buatan itu komputernya yang jadi tambah pinter, tapi kalau sama Pak Maman, bakterinya dibuat jadi pinter. Ya, nggak cuma pinter, tapi bekerja keras karena bakterinya keras dan kuat, ya, dan semua dia bisa berkembang biak dengan baik. Dan bakterinya kuat karena nyangkul terus. Jadi penasaran pengen tahu cara buatnya ya? Saksikan terus videonya. Sebentar, nanti saya penjelasan dulu kaitan dengan masalah apa itu bakteri pembenah tanah ya, apa pupuk pembenah tanah. Jadi gini, kita latar belakang dulu bicara sedikit ya. Dulu kira-kira sekitar tahun 80-an nah, kita ini digalakan mulai penggunaan pupuk-pupuk kimia ya. Di saat itu banyak sekali program yang dilaksanakan walaupun petani saat itu belum menerima ya. Akhirnya apa sekarang yang terjadi? Jadi yang sekarang ini yang terjadi adalah tanah menjadi rusak ya. Tanah menjadi asam, kemudian tanah menjadi keras ya. Dan tanah menjadi unsurannya berkurang. Nah, maka dari itu kami membuat suatu produk ya namanya pupuk organik cair pembenah tanah. Yang bahan-bahannya itu yang pertama adalah bakteri apa yang mengubah asam jadi netral itu kita ambil dari lumpur sawah Pak. Oh, bakteri yang berasal dari lumpur sawah. Lumpur sawah. Ya, tahu lumpur sawah ya? Sawah lumpur ya? sawah-sawah nah, yang kedua bisa lumpur comberan juga bisa. Oh ya, bisa. Jadi pembuangan air dari dapur tapi asal jangan ada deterjen ya. Itu bisa. Bisa digunakan sebagai bakteri yang mengubah asam menjadi netral. Namanya bakteri nitrobacter. Oh, namanya bakteri nitrobacter. Dia akan merubah asam menjadi netral di dalam tanah. Nah, itu fungsinya itu ya si tugas bakteri itu. Yang kedua, bagaimana kita merubah tanah yang tadinya keras sehingga menjadi gembur. Tanah yang tadinya udah keras mati gitu kan ya. Dirubah jadi gembur lagi. Gembur ya. Nah, itu kita ambil bakterinya dari daun bambu, pohon bambu. Pohon yang tinggi-tinggi itu. Nah, kita ambil humusnya, Pak. Oh, humus bambu. Di mana humus bambu itu berada? Yaitu antara daun basah, daun kering, daun busuk, dan tanah. Nah, daun busuk dan tanah ini kira-kira 1 cm aja. Nah, itu diambil. Banyak bakterinya. Nah, disitulah bakteri berada.
itu ya. Bakterinya Itu ini ada di lapisannya, pertama daun yang basah, basah, yang kering, yang busuk, dan tanah. Ya. Nah, yang busuk ini yang diambil. Yang diambil itu yang busuk, walaupun hanya 1 cm tapi udah cukup gitu ya. Ya, kita ambil. Nah, itu adalah bakteri yang tugasnya itu merubah tanah dari keras menjadi gembur. Oke. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah unsur bakteri yang tadinya tidak ada organik, tidak ada nutrisi, tidak ada unsur hara menjadi unsur hara. Nah, itu Ya, kita ngambil unsur hara, ya, ngambil bakterinya dari nasi. Oh, jadi nasi yang nggak termakan. Iya, nasi basi, Nasi basi. nasi aking. Oh, nasi aki. Ya. Gitu ya. Ya, siap. Nah, itulah kira-kira mudah apa susah? Oh, mudah lah kira ya. Itu Mudah ya? hampir semuanya ada kan. di Ada situ. ya. Nah. Pertama tadi kan lumpur sawah. Lumpur sawah. Banyak, atau dari comberan juga ya. Asalkan jangan ada deterjen kan gitu ya. Ya, Kemudian yang kedua adalah dari bambu. humus bambu ya. Ya. Memang sekarang udah rada susah Pak nyari pohon-pohon bambu ya. Nah, kalau misalnya di daerah teman-teman yang misalnya tidak ada pohon bambu, mudah. Jadi gini, cari pohon bambu di daerah lain ya. Kita ambil daunnya saja. Oh, daun bambu yang udah jatuh. Yang jatuh-jatuh itu, Ya. yang busuk, yang kering, kita ambil, kita bawa pulang, kemudian di rumah kita siapkan ember. Oh, sampai ember. Kemudian kasih air kolam, air sumur ya. Kita rendam itu si daun bambu Daun bambu tadi. tadi yang dikumpulkan tadi itu. Ya. Ya berminggu-minggu dia proses perendaman. Nah, hasil larutan perendaman itu yang kita fungsikan sebagai bakteri. Oh, jadi hasil perendaman ya, air hasil perendamannya itu ya, Ya. bukan daunnya. Nah, Oh, benar juga. Satu. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kita misalnya ambil daun bambu yang sudah kering-kering, kemudian kita ambil nasi. Oh, nasi. Nasi dikepal-kepal, kemudian kita siapkan tempat di kardus atau di ember ya. Kita taruh nasi, kemudian tutup dengan daun bambu. Oh, daun bambu yang tadi itu pakai untuk nutup gitu ya. Nutup aja. Nggak bisa ya. daun lain ya, tetap harus daun bambu Harus ya. daun bambu. Harus daun bambu. Kan kita mau ngambil bakterinya dari daun bambu karena kita tidak punya pohon bambu. Baik. Kan itu. Nah, kira-kira 2 minggu itu dibuka tutupnya, itu nanti bakteri akan nempel di nasi semua. Oh, Ya. Baik. Warnanya itu ada yang hijau, Ya. ya. Hijaunya kayak hijau daun lah gitu ya. Nah, itulah bakterinya yang kita ambil itu untuk sebagai bakteri pembenah tanah tadi. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga itu bakteri dari nasi basi ya, Nasi basi ya. yang merubah supaya yang tadinya tidak ada unsur hara menjadi banyak unsur hara di dalam tanah, kan gitu. Oh, ya. Nah, makanya dari kejadian ini sejak kita penggunaan kimia ini ya, makanya kita berusaha dengan teman-teman organik untuk melakukan upaya supaya tanah kita tetap tingkat kesuburannya Kembali lagi. lagi. Ya. Seperti itu Ya. ya. Terus yang selanjutnya berapa sih ininya dosisnya untuk takarannya membuat pupuk organik pembenah tanah? Ada takarannya juga Nah, ini. ini ada dosisnya ya. Ya. Ada SOP-nya lah. Baik. Jadi yang pertama itu humus bambu. Kemudian gini. Jadi gini, untuk takaran itu diukur hanya 20% dari jumlah yang kita buat. Jadi 20% dari jumlah pupuk yang kita buat. Misalnya kita mau membuat pupuknya itu 100 liter. Ya. Berarti 20%-nya bahan aktifnya berapa kira-kira? 20 kilogram. Ya, Nah, gitu. itu khusus untuk pupuk pembenah Pembenah tanah. Ya. Jadi kalau membuatnya 100 liter, jadi bahan aktifnya humus, bambu, nasi bekas, kemudian lumpur sawah itu 20%. Oh, Jadi 20 kilogram. Ya, jadi 100 kilo. Ya, itu. Nah, sementara nanti kita akan membuat hari ini yaitu pupuk organik cair pembenah tanah yang standar 25 liter saja ya. Oh, ya. Nah, sebagai pegangan saja, sebagai acuan saja. Jadi untuk teman-teman organik bisa ngikuti nanti di saat praktek ya. Ayo kita ikuti ke Sudah siap berarti? Sudah siap bahan-bahannya? Sudah siap. Sudah siap Sudah. takaran juga ya? Nah, saksikan ya. Ya. Bagaimana Pak Maman meracik pupuk pembenah lahan. Pembenah Pembenah tanah. tanah ini ya. Pupuk pembenah tanah ini dan kalian udah disiapkan udah tadi. Ayo saksikan terus videonya. Baik kawan-kawan, teman-teman organik ya. Kita akan praktek hari ini itu
cara membuat pupuk organik pembedah tanah ya. Nah, apa saja bahan-bahan dan alat-alat yang harus disiapkan? Yang pertama adalah alat-alatnya, yaitu yang pertama itu ember ya. Ember, kemudian galon untuk isi air biasa, ini air kolam, air sumur ya. Kemudian ini adalah ember yang isinya ini adalah katalis ya. Ini katalis, artinya katalis ini adalah pupuk organik cair atau POC yang sudah umur sekitar 2 tahun yang lalu ini. Oh, berarti Pak Maman buatnya ini 2 tahun lalu ya? Bukan 2 tahun, ada yang 3 tahun juga. 3 tahun juga disiapkan di rumahnya ya? Iya. Dan itu harus makin lama makin bagus ya? Makin bagus. Oke. Jadi ini katalisnya, kemudian bahan selanjutnya itu ini adalah humus bambu. Oh, ini humus bambu ya? Ini humus bambunya ya. Nah, humus bambunya. Kemudian ini adalah tanah. Nah, ini tanah ini adalah diambil dari tanah lahan yang kita mau ditanamin pohon ya, ditanamin pohon, jadi supaya bakteri lokal itu ya. Bakteri lokal ini kita diperbanyak dulu, kemudian diadukan dulu ya di sini dengan bakteri-bakteri positif yang dari pohon bambu. Nah, kemudian bahan selanjutnya adalah ini nasi ya. Oh, itu nasi ya? Nasi aking, tapi ini sudah saya blender ya. Ini nasinya kalau lebih bagus di blender dulu. Oh. Ya. Kemudian bahan layak yang selanjutnya ini adalah lumpur sawah. Oh, itu ya yang lumpur sawah. Lumpur sawah ya, lumpur sawah. Kemudian ini adalah kentang ya. Ya, kentang. Nah, ini kentang sudah di blender. Oh, jadi seperti itu. Berapa buah itu Pak kentangnya Pak? Nah, oke. Jadi gini bahan-bahan ini. Yang bahan aktif tadi yang humus bambu, kemudian tanah, kemudian nasi, lumpur ya. Ini semuanya karena kita membuatnya 25 liter, jadi 20%-nya itu kita 5 kilogram. Jadi humus bambu 5 kilogram, kemudian nasinya 5 kilogram ya. Kemudian lumpur sawahnya 5 kilogram. Nah, lalu tambahannya bahan-bahan lain itu seperti ini, tanah yang dari kebun kita yang akan nanti ditanamin. Jadi tanah ini saya sarankan ambil dari lahan yang mau kita dibuat kebun ya, bukan di kebun lain ya. Kemudian dibuat di sini. Jadi misalnya kebunnya adanya di lokasinya di tanah A ya, kita ambil dari tanah A ya. Kalau misalnya tanah A diberikan ke B itu salah ya. Jadi jadi tanah ini diambil dari lahan yang kita tanamin nanti ya. Kemudian bahan selanjutnya ini kentang. Kentang ini hanya 2% ya. Jadi setengah kilogram. Nah, kemudian ini di blender ya supaya halus. Kedua, dedak. Nah, dedak ini adalah untuk makanannya si bakteri, sama dengan kentang ini. Makanannya bakteri ini sama 2%, yaitu setengah kilogram. Kemudian gula merah ini juga sama setengah kilogram. Nah, yang ini adalah molase ya, tetes tebu itu sebanyak setengah kilogram. Kemudian ini larutan wortel yang sudah di blender ini setengah kilogram. Kemudian ini adalah garam ya, garam krosok. Garam krosok ini hanya 100 gram ya, 100 gram. Nah ini bahan ini ya sengaja saya tampilkan, ini hanya sebagai tambahan aja. Jadi sebagai tambahan karena saya di rumah itu ada sisa gandum ya. Nah, ini gandum, kita sebagai tambahannya kita boleh dimasukkan ya. Ya semua ini nanti ditakar ya dengan timbangan supaya SOP-nya lengkap. Itu bahan-bahannya yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita cara pembuatannya ya, cara membuatnya. Yang pertama kita masukkan dulu humus bambunya ya. Ini yang 5 kg humus bambunya ke ember sini. Oh baik teman-teman, ini ada yang satu lagi bahannya ya. Ini adalah
rumput-rumput liar yang ada di lahan kita ya, bukan di lahan yang tempat lain. Jadi ambil rumput-rumput yang tumbuhnya cepat. Yang pertama, yang kedua ambil rumput-rumput yang tidak terserang kena penyakit. Nah ini salah satu contoh ya. Ini adalah daun lantoro ya, yang muda daunnya. Kemudian ini rumput teki. Nah ini rumput teki, kemudian rumput liar biasa ini sama dengan ini. Ya, ini juga sama tanaman-tanaman liar ya, yang ada di lahan kita. Nah, ini berapa? Dan yang paling tinggi, yang paling cepat tumbuhnya tumbuh, sehat juga ya, gitu ya. Yang tidak serang penyakit kita ambil. Pokoknya lebih banyak jenisnya lebih bagus ya. Nah, ini berapa jumlahnya? Ini sama 5 kg juga ya. Nah, baru kita masukkan ini rumput liarnya. Jadi setelah tadi humus bambu, baru rumput liar dimasukkan ya Pak Maman ya. Nah, dan tanahnya ya kita masukkan juga. Berarti lapisan ketiganya adalah tanah ya Pak? Tanah yang dari lahan. Dari lahan gitu ya, akan ditanami juga ya. Nah, ini lumpur sawahnya kita masukkan juga. Ya, ini lumpur sawah. Lapisan keempatnya adalah lumpur sawah. Kemudian nasi aking ya. Nasi basi itu ya, nasi aking. Ini nasinya berapa hari juga nggak masalah ya? Oh, nggak masalah. Ya, yang penting nasi ya. Mau nasi bekas, mau yang aking boleh. Ya. Pak Maman sudah menyiapkan bahan-bahannya nih untuk praktek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat para petani kita. Kemudian bahan selanjutnya dedak halus ya, dedak padi halus. Ini dedak ya. Lapisan berikutnya di atasnya nasi aking tadi, nasi basi. Kemudian kentang ya. Oh ini kentang yang sudah di itu ya, yang sudah di blender. Kemudian wortel. Oh ini bawang sama wortel yang sudah di blender, yang sudah di blender juga. Ya. Nah, bahan selanjutnya ini molase ya. Tetes tebu ya. Tetes tebu. Ini kalau yang rumahnya di dekat pabrik-pabrik gula banyak ya molase ini Pak ya? Banyak. Yeah. Oh semuanya baru di ini Pak ya? Iya. Diaduk. Diaduk supaya meresap. Yang ini belum ini? Nah ini terakhir. Yang katalis. Terakhir ya. Ya. Biar meresap dulu. Nah kemudian ini garam ya, garam kasar. Ini garam krosok itu ya? Krosok 100 gram. 100 gram sih. Nah karena di rumah ada sisa gandum ya boleh, karena gandum kan mengandung karbohidrat yang untuk makanannya bakteri juga boleh kita masukkan ya. Kemudian bahan selanjutnya gula merah ya. Nah, yang terakhir ini adalah katalisnya ya. Ya. Nah, ini yang sulit ya kan, harus nunggu 2 tahun dulu ya. Tahun dulu. Kalau ada yang butuh silakan hubungi Pak Maman ini. Nah, ya. Murah harganya ya. Ya. Cuma 20.000 per liter. 20.000 per liter. Ya. Paling murah se Indonesia ini harganya. Udah 2 tahun lebih Pak ya? 2 tahun. Jadi
katalis ini berapa sih? Banyaknya itu 50% ya. Oh, paling banyak dia ya, 50%. Ya, paling banyak 50% dari jumlah yang dibuat. Ya. Kalau misalnya 25 liter berarti 50% 12,5 liter. Ya. Katalisnya. Dan katalisnya ini nanti bisa dijelaskan Pak ya, isinya apa aja, dari apa aja bahannya gitu Pak ya? Bisa. Nanti kita bahas di video berikutnya lah. Ya. Ini diaduk secara merata ya. Harus Supaya diaduk secara merata. airnya meresap ke bawah. Nah, kalau misalnya ini kurang airnya, kita tambahkan air biasa. Air kolam boleh, air sumur boleh, asal jangan air PDAM ya. Jangan air PDAM ya, karena air PDAM kan mengandung ini ya, kaporit di dalamnya. Takutnya nanti baterinya mati. Ya. Jadi yang akan menambahkan air, gunakan air dari kolam atau air dari sumur. Jangan sampai ada kaporit, karena akan membunuh bakterinya. Nah, ini adonannya, bahan-bahannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, karena bakteri ini adalah butuh oksigen, ya, butuh oksigen, maka kita gunakan namanya penyuplai oksigen, yaitu aerator. Tahu kan aerator ya? Aerator. Aerator yaitu ini penyuplai gelembung udara supaya bisa menyuplai oksigen ke bakteri. Nah, ini baru dipasang, terakhir dipasang untuk aeratornya. Nah, ini itu. Ada gelembung ya sekarang ya. Ini ya. Kalau Berapa lama itu Pak? ini selamanya, Oh, selama-lamanya. selamanya ini, ya. Selama mungkin itu ya. Selamanya dia. Kemudian bisa ditutup, ya. Tapi nggak boleh langsung rapat, tutupnya sedikit aja. Ya, gini aja. Supaya apa? Supaya tetap kena udara ya. Kalau misalnya ada naungan atau ada di tempat ada saung, boleh dibuka gini lah. Jadi jangan sampai terbuka ini. Jangan sampai Jadi kena hujan juga ya. Prosesnya jangan lupa perlu udara luar, ya. Jadi butuh oksigen. Nah, ini. Jadi bukan tertutup kan. Kalau Rapat tutupnya ya. Kalau fermentasi kan tertutup ya. Ya. Ini terbuka untuk pembedah tanah ini. Nah ini. Jadi ini sudah jadi ya, sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal ditunggu aja. Berapa lama Pak minimal? Nah gini, untuk proses produksinya ini minimal ya, minimal itu 14 hari. Berapa hari Pak? Ya, aplikasikan 14 hari. Ya, minimalnya adalah 14 hari. 14 ya. hari bisa diaplikasikan Bisa ke tanaman. Aplikasi tanaman ya. Kemudian berapa dosisnya? Nah, kaitan dengan dosis, jadi begini. Semakin lama dia proses produksinya, maka dosisnya akan semakin kecil. Nah, kalau misalnya minimal tadi 14 hari, dosisnya hanya itu 200 ml per 20 liter air. 200 ml per 20 air, campur 20 liter air. biasa, baru siram ke tanah. Siram ke tanah itu ya. Itu. Nah, kalau misalnya Pak, saya mau lebih lama lagi, 1 tahun misalnya ya. Bisa ya? Bisa 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun itu lebih kecil dosisnya, yaitu 50 ml seperempatnya ya. per 20 liter. Kalau tadi hanya 14 hari maka harus 200 ml 200 ml per 20 liter. Kalau sudah lama, yang sudah lama 1 tahun misalnya, hanya 50 cukup 50 ml saja. Ditambah 20 liter air biasa. Itu Pak, kalau ditaruh lama nggak bau ya? Enggak Nggak ada baunya ya? Nggak ada. Ya di sini juga saya nggak mencium bau apapun yang. Nah, terus kemudian selanjutnya untuk
apa namanya, gelembung ini diusahakan kalau bisa yang agak besar ya, keluar gelembungnya lebih bagus. Jadi semakin besar, oksigennya lebih semakin banyak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Maman. Sudah di situ ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik. Terima kasih.